Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Ke dokter gigi di Cipaku, bertemu lagi di kerinduanku. Haleluya. Hari ini judul renungan kita adalah Oli. Apa itu Oli? Obat lemah iman. So, bagi saudara yang hari ini mungkin imannya lagi lemah, kita percaya, kita doa. Renungan hari ini jadi berkat buat saudara, menguatkan iman setiap saudara. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang sembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Sama-sama kita mau menyatakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama-sama kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa kami yang baik, ini yang kami mau menyatakan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang ajaib. Kau Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Kalau hari ini iman kami lemah Tuhan, kami doa agar Tuhan yang menguatkan iman kami. Sekalipun keadaannya lagi gak baik-baik aja, sekalipun mungkin apa yang kami doakan belum kami lihat, sekalipun mungkin pintu-pintunya masih tertutup, tapi ajar kami untuk tetap percaya, untuk tetap beriman. Engkau sanggup menolong, menopang, menyelamatkan setiap kami. Bahkan Engkau sanggup membukakan pintu-pintu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Hari ini judul renungan kita adalah Oli, obat lemah iman. Mungkin hari-hari ini
ada beberapa hal yang sedang melemahkan iman saudara. Mungkin itu keadaanmu, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu doa yang belum dijawab, atau mungkin kekecewaanmu sama Tuhan membuat engkau udah gak percaya lagi, membuat imanmu semakin lemah. Atau mungkin rekeningmu yang tipis membuat imanmu semakin tipis sama Tuhan. Atau mungkin juga engkau sedang sibuk melihat keberhasilan orang lain, sehingga engkau mulai bertanya-tanya, kapan aku Tuhan, kapan aku Tuhan? Sehingga imanmu mulai lemah. Tapi hari ini kita belajar. Ada dua hal saudara setidaknya yang menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Yang pertama saudara, kalau iman saudara hari ini sedang lemah, saudara bisa berdoa meminta iman sama Tuhan. Ada beberapa ayat di Alkitab yang mengajarkan bahwa kita boleh untuk meminta atau memperoleh kekuatan iman dari Tuhan dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama, ada satu kisah di Markus 9 ayat 24. Ini adalah satu kisah di mana Yesus melepaskan seorang anak yang sedang kesurupan. Langsung aja kita baca di Markus 9 ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa kekurangan iman, mereka bisa datang sama Tuhan, mereka bisa berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan untuk menguatkan iman mereka. Di Lukas 17 juga dikatakan 17 ayat yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Di sini kita belajar saudara, kalau hari ini imanmu sedang lemah, saudara bisa ngomong apa adanya sama Tuhan. Tuhan, imanku lagi lemah Tuhan. Aku minta kekuatan iman yang dari Tuhan. Saudara boleh meminta kekuatan iman yang lebih besar. Dan saudara akan menemukan kedamaian, saudara bisa lebih teguh, saudara bisa lebih kokoh dalam menjalani keadaan saudara. Yang kedua, apa yang bisa menguatkan iman kita? Nah, ini penting saudara. Kita akan sedikit melihat suatu kisah ketika Yesus disalib. Tahukah saudara, ketika Yesus disalib, sebagian besar murid-muridnya ketakutan dan kecewa, bahkan meninggalkan dia. Iman murid-murid mulai lemah ketika dia dihadapkan suatu keadaan di mana Yesus harus disalibkan. Ketika Yesus ditangkap, Yesus disalib, mereka semua kabur, mereka semua ketakutan, bahkan ada yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kita bisa melihat di Matius 26 ayat 56. Firman Tuhan katakan, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 50 juga katakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pertanyaannya adalah gini saudara, kenapa murid-murid lemah imannya? Kenapa ketika dia diperhadapkan dengan situasi Yesus ditangkap dan Yesus disalib, mereka kabur, mereka takut, bahkan mereka kecewa? Kenapa? Saya pelajari, karena mereka kurang beriman sama Tuhan. Kenapa mereka kurang beriman? Saya pelajari saudara, ternyata mereka gak dengerin apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Tahukah saudara, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah 3 kali menceritakan kepada para murid bahwa dia akan disalib, dia akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara bisa melihat di Matius 16 ayat 21. Dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pesan yang sama diulangi Tuhan Yesus di Matius 17 ayat 22 dan juga di Matius 20 ayat yang ke-19. Saudara bayangin gak? Ternyata iman murid-murid lemah karena mereka lupa
atas apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus sudah bilang, aku akan mati ya, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Kenapa murid-murid takut? Karena mereka lupa perkataan Yesus yang itu. Mereka tidak beriman karena mereka nggak dengar perkataan Tuhan Yesus. Makanya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi yang kedua, kalau hari ini saudara mulai lemah imannya, ingat kembali apa yang Tuhan katakan. Imanmu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini kalau engkau sakit, ingat kembali Tuhan yang bilang oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita disembuhkan. Hari ini kalau engkau sedang mengalami yang namanya kekurangan, kau sedang mengalami yang namanya krisis, kau sedang mengalami yang namanya resesi. Mungkin hari ini kau sedang menangis sama Tuhan karena engkau gak bisa bayarin anakmu sekolah. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Tapi firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. So hari ini, apa yang datang ke pikiranmu, apa yang kau lihat di matamu, mungkin itu melemahkan imanmu, tapi kuatkan kembali imanmu. Ingat kembali janji-janji Tuhan. Ingat kembali bahwa engkau punya Tuhan yang mengasihimu. Ingat kembali engkau punya Tuhan yang berkuasa. Ingat kembali bahwa engkau punya Tuhan yang punya rencana, rancangan yang indah dalam hidupmu. Kalau hari ini imanmu mulai lemah, kau bisa doa minta sama Tuhan. Dan jangan lupa, baca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan menguatkan imanmu. Bagi setiap saudara, hari ini siapapun saudara yang menyaksikan acara ini, kalau saudara sedang lemah imannya, izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa kami yang baik, ajar kami Tuhan, kuatkan hati kami Tuhan, untuk kami bisa tetap percaya, sekalipun kami tidak melihat. Kuatkan iman kami Tuhan, bahwa Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Kau sanggup memelihara hidup kami. Kau sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Kau sanggup memulihkan keadaan kami. Kau sanggup memulihkan keluarga kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya dengan iman bahwa Engkau sanggup membawa kami kepada kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman kami untuk kami bisa tetap percaya, berharap sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Saya doa dengan renungan hari ini, dengan kebenaran firman hari ini, saudara bisa kembali dikuatkan. Karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.